Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 7 Januari 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk menyatakan syukur kita kepadanya dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena dalam kasih karunia-Mu Bapa sudah memimpin kami dan menuntun kami memasuki tahun baru 2022. Hari ini kami sudah berada pada hari yang ke-7. Ada begitu banyak aktivitas yang kami sudah jalani sepanjang hari ini. Karena itu kami mau menyatakan syukur kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami beristirahat malam ini. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Mazmur 68 ayatnya yang ke-20. Beginilah bunyi firman Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagi kebanyakan orang, tahun baru 2022 adalah tahun yang penuh dengan tanda tanya, penuh dengan banyak misteri bagi kehidupan kita umat manusia. Memang sebagai makhluk yang terbatas, kita tidak pernah dapat mengetahui secara pasti apa gerangan kehidupan, apa sesungguhnya yang akan kita jalani di tahun pemberian Tuhan 2022 ini bagi kita sekalian. Tapi kita harus ingat dan percaya dengan sungguh bahwa kalau tahun ini adalah tahun pemberian Tuhan bagi kita umat percaya, itu berarti Allah dalam kedaulatan kuasa-Nya pasti berkarya penuh untuk menjamin keselamatan hidup kita, kesuksesan hidup kita di tahun baru 2022 ini. Memang ada begitu banyak informasi yang beredar di sekitar kita. Ada penderitaan sakit yang mengikat kehidupan manusia. Ada berbagai-bagai peristiwa yang menggetirkan kehidupan kita melalui dahsyatnya kekuatan COVID-19 ataupun berbagai-bagai situasi dan keadaan yang membahayakan kehidupan umat manusia. Ada tindakan-tindakan kekerasan, ada banjir dan berbagai peristiwa lainnya yang begitu terus menimpa kehidupan kita umat manusia di bumi ini. Dan berbagai-bagai peristiwa itu tentu pada satu pihak kita merasa begitu menggetirkan hidup kita dan membuat kita bisa takut dan cemas di dalam hidup ini. Tetapi kita harus percaya dengan sungguh
bahwa apapun yang tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus percaya dengan sungguh bahwa lawatan Tuhan pasti terjadi bagi kehidupan kita umat manusia. Yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita fokus pada berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan pada akhirnya mengecilkan kehidupan iman kita di hadirat Tuhan, dan kita tidak ingat lagi dengan sungguh pemeliharaan Tuhan yang begitu kuat dan hebat bagi kehidupan kita. Memang kita tetap harus terjaga, tapi kita juga harus ingat bahwa apapun usaha kita, perjuangan kita tetap terbatas. Daya kita tidak mampu untuk menghadapi kekuatan alam yang sedang bergerak untuk menghantam kehidupan kita. Kekuatan kita tidak cukup untuk menghadapi berbagai cobaan yang terus terjadi dan mengitari kehidupan kita di bumi ciptaan Tuhan ini. Karena itu kita harus berkeputusan total untuk sungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan. Kalau kita sebagai manusia hanya terpaku pada keadaan atau situasi yang tengah terjadi di sekitar kita, dan kita terus mendengarkan berita-berita sumbang dari dunia ini, kita pasti akan lemah dan tawar hati dalam hidup ini. Kita pasti akan terus bertanya apa gerangan yang akan terus terjadi dan menyerang kehidupan kita di tahun baru 2022 ini. Kita harus ingat, apapun yang terjadi di dunia ini, dia tidak akan dapat menjerat, dia tidak akan dapat menawan serta membelenggu kehidupan kita, hati dan pikiran kita, dan membelenggu kehidupan iman kita di hadirat Tuhan. Mengapa? Sebab roh yang telah Tuhan taruh dalam diri kita itu begitu kuat dan begitu hebat dari berbagai peristiwa yang tengah melanda kehidupan kita umat manusia di bumi ini. Kedahsyatan Tuhan itu begitu kuat mengontrol kehidupan kita, miliknya, ciptaannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu tugas bagi kita umat percaya adalah tetap berserah penuh kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh total, sambil berjaga-jaga dan berwaspada untuk berbagai situasi dan keadaan yang melanda kehidupan kita. Kita tentu berharap bahwa dengan berbagai situasi dan keadaan yang terjadi, jangan sampai itu membuat kita kehilangan harap kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik kitab Mazmur 68 ayat yang ke-20 yang kita baca tadi. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan bagi kita. Ini artinya bahwa hari-hari hidup kita, di dalam perjalanan hidup kita di bumi ini, ditanggung oleh Allah bagi kehidupan kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya 46, di sana dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang menggendong kita. Dalam kesaksian kitab suci kita belajar bahwa kita manusia ini bukan sekedar sedang hidup di dalam satu dunia yang kasat mata. Justru menurut kesaksian kitab suci, firman Allah yang kita jadikan menjadi panduan hidup kita, kita ini ada di dalam gendongan Allah. Kalau kita ada di dalam gendongan Allah, berarti peran utama bagi keselamatan kita bukan pada diri kita, bukan pada usaha kita semata, tapi
keselamatan kita itu ada pada yang menggendong kita, yaitu Allah pemilik hidup kita. Itulah sebabnya Mazmur 68 ayatnya yang ke-20 tadi dengan tegas mengingatkan kepada kita, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Di sini dengan jelas Allah menjamin bahwa hari demi hari itu Dialah yang jamin keselamatan hidup kita. Dia yang pantau kehidupan kita. Dia yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Dia yang menanggung hidup kita. Itu berarti Allah bekerja penuh waktu. Allah bekerja dengan dahsyat. Dan firman Allah berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Apakah yang dapat melawan kita? Karena itu yang terpenting bagi kita adalah komitmen kita untuk sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sekalipun ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak situasi yang sedang terjadi, yang menggentarkan kehidupan kita di bumi ini. Tapi jangan pernah kita resah, jangan pernah kita gelisah, apalagi takut, apalagi tidak berharap, hilang harap kepada Tuhan. Jangan pernah itu. Tetap berharap penuh kepada Tuhan. Sebab Allah dalam kedaulatannya akan bekerja dengan begitu hebat untuk menjamin keselamatan hidup kita umatnya di bumi ini. Sehingga Mazmur 68 ayat yang ke-20 tadi menjadi jaminan kehidupan kita di tahun baru 2022 ini. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Itu berarti keselamatan kita, keamanan kita, kenyamanan dan kedamaian hidup kita di tahun 2022 ini ada di tangan Tuhan. Karena itu jangan pernah hilang harap. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus terus berharap dan berserah penuh kepadanya. Dan ingat, kalau Allah sudah menjamin hari-hari hidup kita dan menjamin keselamatan bagi hidup kita, itu berarti Allah telah mengerjakan bagiannya total untuk keselamatan kita. Dan kita pun sebagai manusia harus memberikan respons positif kepada Allah dengan cara menjaga kehidupan kita sedemikian rupa supaya kita benar-benar memelihara kekudusan hidup ini senantiasa. Karena itu sekali lagi kita ingat pada Wahyu 14 ayat yang ke-12 bahwa yang terpenting bagi kita umat manusia di bumi ini adalah tekun dalam kekudusan hidup, setia pada kebenaran firman Allah dan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Itu bagian yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Sebab bagian dari Allah telah Dia kerjakan dengan menjamin bahwa Dialah yang menjaga hari-hari hidup kita. Dialah yang menanggungnya bagi kita. Dan Dia adalah keselamatan bagi kita. Kalau Allah sudah berkata dalam firman-Nya bahwa Dialah yang menanggung hari-hari hidup kita dan menjamin keselamatan hidup kita, berarti tidak ada kuasa apapun dan situasi apapun yang bisa mengendalikan Allah dan membatalkan janji Allah ini dalam kehidupan kita. Ingat, sekali Allah berjanji, selamanya Dia memenuhi janjinya bagi kita. Memang kadang-kadang sebagai manusia kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Dia telah berfirman, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak pernah mengingkari janjinya bagi kita. Malam ini kita mendapatkan jaminan dari Allah untuk kehidupan kita di tahun 2022, yaitu hari-hari hidup kita Allah yang tanggung dan Dia menjadi keselamatan bagi kita. Pegang janji firman ini
dan mengimani janji firman ini di dalam kehidupan kita, dan lakukan aktivitas kita dengan terus memelihara kehidupan kita di hadirat Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita dan benar-benar berserah diri dan total kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Sekali lagi, jika Allah sudah menjamin hari-hari hidup kita, Dia pelihara dan Dia tanggung, dan Dia adalah jaminan keselamatan bagi kita, itu berarti janji Allah itu ya dan pasti bagi kehidupan kita sekalian. Karena itu jangan khawatir menjalani kehidupan kita di tahun 2022, karena jaminannya ada di dalam firman-Nya bagi kita. Dia yang tanggung hari-hari hidup kita, dan Dialah keselamatan bagi hidup kita sekalian. Tuhan pasti menjaga kita dengan ketat untuk keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Terima kasih karena Tuhan menjamin hari-hari hidup kami dan menjadi pokok keselamatan bagi kami di tahun baru 2022 ini. Karena itu ajar kami untuk bersandar padamu, terikat kepadamu, berserah diri penuh kepadamu, sehingga kami tidak lengah dan kami menjauhkan diri kami dari hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Malam ini kami mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa malam ini Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan jamah umat-Mu. Berkati mereka, pulihkan kehidupan mereka. Biarlah mereka mendapatkan kesempatan untuk mengalami pemulihan dan bersaksi tentang kebesaran Tuhan yang memberkati hidup mereka. Bagi umat-Mu yang ada dalam kekurangan, karena kesulitan-kesulitan hidup mereka, susah untuk mendapatkan makanan dan minuman, kami minta Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan bukalah pintu berkat-Mu, dan alirkan bagian-bagian berkat yang telah Tuhan peruntukkan bagi umat-Mu. Kiranya Allah memberikan kepada mereka sesuai dengan porsi yang telah Tuhan tetapkan, sehingga masing-masing umat-Mu hidup dari berkat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang terus mewartakan Injil-Mu dan seruan pertobatan bagi umat-Mu, mulai dari para pendeta, para penatua, diaken, pengajar, para penginjil, seluruh pelaku pelayanan yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan. Tuhan berkati seluruh pelayanan yang mereka kerjakan. Biarlah merebut banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Juga untuk seluruh umat-Mu sekalian, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka dan menuntun mereka selalu untuk hidup di dalam kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya. Kiranya Allah memberkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka adalah para pemimpin yang takut akan Tuhan dan berkarya bagi kesejahteraan rakyat di mana mereka menjadi pemimpinnya. Dan kepada semua kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat, Tuhan menolong kami supaya kami menghormati pemerintah kami dan kami mendukung berbagai tugas karya para pemimpin bangsa kami, supaya bersama-sama kami bergerak membangun bangsa negara kami, mencapai cita-cita luhur kami, masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Kami minta kepadamu, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, supaya kami dapat dipenuhi dengan kekuatan surgawi, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami, demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.